Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri, Lina Angguni Fanda, Eni Murdianingsih, dan Muhammad Irfauddin yang akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yang dibahas adalah pengertian. Pengertian tinjauan pustaka atau disebut kajian pustaka merupakan suatu kegiatan mencari, meninjau, dan menelaah laporan, penelitian, atau mengkaji kembali berbagai literatur yang memuat teori-teori yang relevan. Dengan penelitian yang akan dilakukan dalam suatu penelitian tinjauan pustaka merupakan bagian dari langkah-langkah metode penelitian yang merupakan aktivitas meninjau kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademis atau peneliti yang sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga dapat diartikan sebagai peninjau kembali pustaka-pustaka yang terkait, serta relevan dengan permasalahan penelitian yang dihadapi, dan merupakan tahap awal untuk mengumpulkan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Dengan melakukan pengajian mengenai konsep dan teori, berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang telah dipublikasikan, yang nantinya berguna sebagai pemecah masalah penelitian yang dihadapi. 2. Dan menghasilkan konsep atau teori yang menjadi dasar studi dan unik dalam suatu penelitian, sehingga tinjauan pustaka sangat diperlukan untuk mendukung permasalahan yang akan diungkap. Oleh karena itu, tinjauan pustaka dimaknai berupa ringkesan atau rangkuman dari teori yang telah ditemukan dari sumber bacaan yang ada berkaitan dengan tema. Tinjauan literatur ini menyajikan berbagai latar belakang fungsi, persiapan pengumpulan data aktual, dan juga kajian pustaka digunakan untuk menciptakan konteks dari masa lalu untuk studi baru yang akan dilakukan dengan peneliti baru. Sinder 2019 merangkum pemikiran para ahli tentang alasan melakukan tinjauan pustaka, antara lain: 1. Tinjauan pustaka merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan dan mensintesis penelitian sebelumnya. 2. Tinjauan pustaka yang efektif dan dilakukan dengan baik sebagian bagi dari metode penelitian merupakan landasan yang kuat untuk memajukan pengetahuan dan memfasilitasi pengembangan teori. 3. Tinjauan pustaka juga dapat menjawab pertanyaan penelitian. 4. Tinjauan pustaka juga dapat membantu memberikan gambaran umum tentang perbedaan materi penelitian atau potensi untuk melakukan kerjasama antara disiplin ilmu. 5. Tinjauan pustaka adalah cara yang baik untuk mensintesis temuan penelitian untuk menunjukkan bukti dan untuk mengungkapkan area di mana lebih banyak penelitian diperlukan, yang merupakan komponen penting untuk menciptakan kerangka kerja teoritis dan membangun model konseptual. Sumber tinjauan pustaka, yaitu penyusunan tinjauan pustaka, buku-buku yang mempunyai ISBN dan sesuai dengan studi penelitian, dan jurnal penelitian yang telah ber-ISSN atau terindeks secara nasional maupun internasional. Beberapa sumber referensi ilmiah dalam suatu penelitian antara lain: yang pertama, jurnal penelitian yang telah memiliki ISSN terakreditasi secara nasional maupun internasional. Yang kedua, buku ajar. Buku ajar yang dapat digunakan adalah yang telah dipublikasikan oleh penerbit baik dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, selanjutnya, majalah yang bersifat ilmiah dan sesuai topik penelitian yang diperbolehkan. Yang keempat, buku-buku referensi. Buku-buku maksudnya ialah koleksi buku-buku yang memuat informasi spesifik yang berisi tulisan mengenai topik tertentu, disertai dengan teori penunjangan yang dan paling umum serta paling sering dirujuk oleh keperluan cepat. Termasuk buku-buku referensi antara lain kamus,
ensiklopedia, buku biografi, buku tahunan. Yang keempat, review, yang berisi tulisan-tulisan mengenai eksistensi karya atau buku-buku pernah ditulis dalam suatu periode waktu tertentu. Yang keenam, indeks, yaitu menyediakan judul-judul buku yang disusun berdasarkan deskripsi utama masing-masing buku, tetapi tidak menyediakan abstrak. Berdasarkan klasifikasi, macam-macam kajian pustaka dalam penelitian dibedakan menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi menurut bentuk dibedakan menjadi dua juga, yaitu sumber tertulis antara lain buku harian, surat kabar, majalah, buku notulen, rapat, buku inventaris, buku pengetahuan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber bahan tidak tertulis adalah segala bentuk sumber bukan tulisan seperti rekaman suara, benda, hasil peninggalan purbakala, dalam tanda kurung relief, manuskrip, prasasti. Yang kedua, klasifikasi menurut isi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer, sumber sekunder. Sumber primer yaitu bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri orang-orang pihak yang hadir pada waktu kejadian. Sumber sekunder adalah bahan kajian yang digambarkan bukan yang ikut mengalami atau hadir pada waktu kejadian berlangsung. Sehingga secara garis besar sumber bacaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber acuan umum seperti kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, manuskrip. Kemudian sumber acuan khusus yang pada umumnya dapat ditemukan pada kepustakaan yang bersifat jurnal, studi, tesis, disertai, dan sumber bacaan yang memuat laporan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu fungsi tinjauan pustaka. Untuk menunjukkan adanya celah-celah kosong, gap dalam literatur yang perlu diisi melalui penelitian untuk mencegah agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dalam penelitian. Langsung saja, fungsi dari tujuan perpustakaan dalam suatu penelitian adalah yang pertama, untuk menggali informasi mengenai dasar permasalahan yang dikaji. Ya, kedua, untuk membantu dalam hal perancangan prosedur penelitian. Yang ketiga, untuk membantu dalam pemahaman mengenai teori-teori yang terkait. Yang keempat, untuk mengungkapkan ide-ide secara sistematis dan kritis. Yang kelima, untuk menghindari plagiat. Yang keenam, untuk mengetahui perkembangan penelitian terkait topik yang diteliti. Selanjutnya, materi tentang kaidah penyusunan tinjauan pustaka. Yang perlu diperhatikan untuk pertama kali adalah dengan penulisan pustaka atau literatur yang digunakan dalam penyusunan, yaitu dapat dilakukan dengan cara manual ataupun online. Nah, setelah itu, tahap pertama yang harus dilakukan untuk menyusun tinjauan pustaka adalah yang pertama, select a topic, yaitu melakukan pemilihan topik. Dapat dilakukan dengan memindai berbagai literatur yang telah ditemukan, kemudian mendiskusikan ide tersebut terkait penelitian yang akan dilakukan, dan fokus pada satu topik. Yang kedua, search the literature, yaitu dengan mencari literatur terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian mengidentifikasi sumber-sumber data primer maupun data sekunder. Sumber-sumber data atau literatur yang dapat dijadikan acuan yaitu salah satunya mempelajari hasil apa yang telah ada atau pernah didapat oleh orang lain dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Kemudian mempelajari metode penelitian yang telah digunakan. Selanjutnya, mengumpulkan data dari sumber lain yang ada dan berkaitan dengan penelitian yang akan dikerjakan. Mempelajari faktor-faktor deskriptif dan historis.
Kemudian mempelajari analisis deduktif dari masalah yang telah dikerjakan oleh orang lain. Langkah ketiga yaitu develop your argument, yaitu proses mengembangkan argumen-argumen yang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu survei kemudian mengkritisnya. Nah, argumen yang dikembangkan di sini itu ada dua. Yang pertama adalah argumen temuan, dengan mengembangkan temuan yang memaparkan apa yang peneliti ketahui terkait bidang penelitian. Yang kedua, argumen dukungan, menganalisis dan mengkritisi pengetahuan yang didapat dari pengembangan argumen temuan guna menjawab masalah penelitian tersebut. Langkah keempat yaitu survei the literature, kemudian kritik the literature, melakukan survei kemudian mengkritiknya terhadap literatur berdasarkan kedua macam argumen yang telah dikembangkan argumen sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meninjau kembali berbagai pustaka terkait topik penelitian untuk melakukan penilaian secara kritis pada setiap literatur tersebut. Langkah terakhir yaitu read the review, yaitu menulis, yang merupakan langkah terakhir proses penyusunan tinjauan pustaka yang dapat dilakukan dengan mengembangkan hasil analisis dan kritik terhadap berbagai literatur. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.